Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang bab 7 pendidikan Pancasila yang kita kaitkan dengan masalah yang kita ambil. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Fasya dengan ujung NPM 090 beserta kelima rekan saya. Nama saya Huzaimah Azazkia dengan nomor NPM 2541011111095. Saya Risha Talsya Nurfat dengan NPM 2541011111094. Perkenalkan, nama saya Kania Dewi Fauzia dengan NPM 25410111095. Saya Tasya Imelia dengan NPM 25410111093. Saya Anissa Firdausi Ahla dengan NPM 2541011111097. Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan narkoba di kawasan narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang terhadap Polda Sumatera Utara. Dalam penangkapannya, polisi menyita. Kita hidup di negara yang punya pedoman moral luhur, pedoman yang seharusnya menjaga setiap langkah manusia. Namun, ketika narkoba masuk, ia tidak hanya merusak tubuh, ia merusak nilai hidup, kemanusiaan, keadilan, dan martabat. Maka dari itu, mari kita simak materi ini bukan hanya dengan telinga, tapi dengan kesadaran karena yang dibahas menyangkut masa depan dan nilai yang harus kita jaga. Ilmu dan pengetahuan menjadi dasar dalam memahami berbagai masalah kesehatan dan sosial seperti contohnya penanggulangan narkoba. Di dalam pengetahuan biasa atau common sense, mungkin narkoba ini hanya dipandang sebagai zat berbahaya. Tetapi di ilmu pengetahuan, narkoba ini dipandang lebih dalam lagi seperti bagaimana sih caranya narkoba ini bekerja di dalam tubuh kita, bagaimana dampaknya di otak kita, dan hingga cara merehabilitasi si pemakai narkoba ini. Jadi melalui pengetahuan ilmiah kita bisa tahu bahwa narkoba ini sangat merusak bagi kesehatan fisik, kesehatan mental, dan menurunkan fungsi otak, serta bisa meningkatkan risiko angka kriminalitas menjadi tinggi. Artinya ilmu pengetahuan ini sangatlah penting, bukan hanya sekedar opini tapi menjelaskan fakta. Disinilah pentingnya pendekatan ilmiah untuk menyelesaikan masalah narkoba dengan tepat dan akurat. Perkembangan ilmu dan dampaknya terhadap masalah narkoba seperti pada masa pra-Yunani hingga Yunani kuno. Manusia hanya menggunakan pengetahuan praktis untuk bertahan hidup. Seiring berkembangnya pola hidup rasional, lahirlah metode ilmiah untuk memahami alam dan tubuh manusia. Pada akhirnya, ilmu dan manusia bisa memahami zat-zat kimia secara ilmiah. Namun, dalam sejarah modern, apalagi di era sekarang, penemuan zat kimia ini menimbulkan beberapa dampak negatif. Banyak obat-obatan medis yang disalahgunakan oleh sebagian orang. Disinilah terlihat bahwa perkembangan iptek disertai dengan nilai moral akan berdampak positif. Ilmu bisa menyembuhkan, tetapi juga dapat menghancurkan bila salah satunya digunakan. Sekarang kita bahas tentang ilmu pada masa Renaissance dan relevansinya dengan kesehatan mental. Pada masa Renaissance, metode ilmiah semakin berkembang dan melahirkan banyak penemuan. Manusia belajar berpikir kritis dan mulai memahami tubuh serta kesehatan mental dengan baik. Konsep tentang otak, psikis, dan perilaku menyimpang mulai dikaji secara ilmiah. Penelitian modern membuktikan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat merusak struktur otak, sistem saraf, dan menghambat kemampuan berpikir logis. Pengembangan ilmu psikologi dan neuroscience membantu kita memahami bahwa kecanduan bukan sekedar masalah moral, tetapi juga masalah kesehatan yang memerlukan penanganan rehabilitatif dan pendekatan ilmiah. Memasuki zaman modern dan kontemporer, iptek semakin berkembang. Teknologi medis dan farmasi mampu mendeteksi zat adiktif yang terkandung pada tubuh. Tidak hanya itu, iptek juga berperan mampu mengadakan rehabilitasi dan terapi untuk pecandu narkoba. Internet dan AI digunakan untuk kampanye bahaya narkoba serta pemantauan perilaku berisiko di kalangan usia remaja.
Namun, teknologi juga memiliki dampak buruk untuk penyalahgunaan narkoba, yaitu digunakannya untuk penjualan narkoba secara online, transaksi gelap berbasis digital, dan propaganda gaya hidup bebas. Maka, kemajuan iptek membutuhkan kontrol moral dan regulasi agar tidak merusak generasi muda. Ilmu harus menyelamatkan manusia, bukan malah memperparah masalah. Tantangan terhadap Pancasila di era modern sangat tampak jelas dalam isu narkoba. Kapitalisme global dan konsumerisme membuat banyak pihak menjual narkoba demi keuntungan. Globalisasi membuka akses perdagangan lintas negara. Pragmatisme membuat sebagian orang berpikir bahwa memakai narkoba adalah cara instan untuk bahagia. Padahal semua itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan agar manusia tidak merusak tubuh yang merupakan anugerah dari Tuhan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menolak segala perilaku manusia yang merendahkan martabatnya, termasuk ketergantungan narkoba yang membuat manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pancasila sebagai kompas moral iptek dan solusi narkoba. Pancasila menjadi landasan penting dalam mengarahkan iptek agar tetap berpihak pada kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia menekankan pentingnya kemandirian bangsa dan mengatasi masalah kesehatan, termasuk narkoba. Sila Kerakyatan mengajarkan pentingnya musyawarah, edukasi masyarakat, serta keterlibatan semua pihak, termasuk sekolah, tenaga kesehatan, dan juga pemerintah. Sila Keadilan Sosial menegaskan bahwa program rehabilitasi harus merata dan akses layanan kesehatan harus terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Maka kesimpulannya, Pancasila menjadi filter moral dan etika dalam Pancasila menjadi filter dan moral agar iptek tidak digunakan untuk membunuh generasi, akan tetapi memulihkan manusia. Dalam penanggulangan narkoba, dibutuhkan ilmu, teknologi, dan nilai-nilai yang berakar pada Pancasila agar bangsa Indonesia tidak hanya maju secara teknologi, akan tetapi bangsa Indonesia sehat, bermoral, dan berkepribadian. Selama pembelajaran Bapak, kesannya seru, Aktif, menyenangkan. Untuk pesannya, semoga Bapak sehat selalu, lancar rezekinya, lancarkan semua urusannya. Linting